Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Kesalahan orang-orang yang berpuasa. Ini judul kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak dalam golongan ini. Allah mengajak kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelummu agar mencapai derajat takwa. Rasul juga bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian agungnya ibadah puasa itu, sehingga balasannya besar diberikan oleh Allah SWT. Tapi ada beberapa kesalahan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Anak dara bergelar paduka bersama raja main di taman. Ramadan disebut Sahrul Huda, malam turunnya Al-Quran. Ada pesta bertajuk Mutakhir, anak menantu di pelaminan jati. Jangan biarkan Ramadan berakhir, belum tentu kita bertemu lagi. Ada beberapa kesalahan kita dalam berpuasa. Yang pertama yaitu serius beribadah hanya di bulan Ramadan. Seorang mukmin dituntut untuk melaksanakan ibadah itu bukan di Ramadan saja, tapi seluruh waktunya dibebankan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi, beribadah hanya kepadaku. Seluruh waktu kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. Demikian agungnya ibadah itu. Dan ibadah itu setiap waktu. Kalau kita menjadikan keseriusan ibadah itu hanya di bulan Ramadan saja, maka ini sebuah kesalahan. Kita harus serius di semua waktu, di semua bulan itu beribadah. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Itu seharusnya. Sehingga jangan sampai kita melalaikan ibadah ya di luar Ramadan. Ketika Ramadan ramai masjid. Ketika Ramadan kita baca Al-Quran. Kita qiyamul lail. Kita salat duha. Tapi Ramadan berakhir, kita tinggalkan semuanya. Ini sebuah kesalahan. Semoga tidak akan terjadi lagi yang akan datang. Yang kedua, yang merupakan kesalahan bagi seorang mukmin adalah dalam berpuasa itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Yang larangan tadi bisa merusak ibadah puasa. Tidak merusak saja. Ibadah puasa mungkin tidak batal, tapi nilai ibadahnya itu hancur, hilang, berantakan. Yang pertama, yang bisa merusak ibadah puasa itu adalah dusta. Jadi berhati-hatilah
dalam berkata. Tak boleh kita berdusta. Karena dusta itu merupakan ciri khas orang munafik. Walaupun dusta tadi dalam bercanda, ya, sengaja kita berdusta dalam rangka bercanda supaya orang tertawa dengan canda kita itu. Padahal itu dusta, dan itu tidak boleh. Dusta tidak boleh. Yang kedua, bisa merusak ibadah puasa itu adalah ghibah. Ghibah itu gunjing, membicarakan aib orang lain. Sudah banyak aib kita. Kenapa kita membicarakan aib orang lain? Koreksilah aib kita. Bicara untuk kebaikan diri kita itu sudah biasa. Tapi menjadi hal keburukan ketika kita membicarakan aib orang lain. Nah, ini bisa merusak ibadah puasa. Berhati-hatilah dengan ghibah gunjing, membuka aib orang lain. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, kata Allah, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di akhirat. Yang ketiga, yang termasuk bisa merusak ibadah puasa dan sebuah kesalahan adalah adu domba. Membuat kekacauan di sini, membuat kekacauan di sana, diadu antara si A dengan si B sehingga bertengkar. Diadu suatu suami dengan istri, diadu anak dengan tetangga, sehingga terjadilah pertengkaran. Adu domba ini berbahaya, merusak ibadah puasa. Yang keempat, sumpah palsu. Kita boleh bersaksi di pengadilan atas satu hal dan kita mengerti hal itu, tapi andai kata kita menjadi saksi yang palsu sehingga mengeluarkan keterangan palsu, dusta, ini berbahaya, merusak ibadah puasa kita, dan ini perbuatan haram yang dilarang oleh Allah SWT. Yang kelima, memandang dengan syahwat. Di mana-mana pandangan kita itu harus dijaga. Apakah melalui HP dengan foto dan film? Apakah di tengah masyarakat, lalu lalang manusia tanpa menutup aurat, atau hal-hal maksiat lainnya? Ini syahwat kita harus dikendalikan. Ya. Bukan berarti kita memejamkan mata, tapi seorang mukmin ketika ada sebuah maksiat, ya, di depan matanya, dia menundukkan pandangan, bukan memejamkan mata, tapi menundukkan pandangan. Tidak larut dengan pandangan itu, sehingga bisa merusak ibadah puasa. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada. Yang ketiga, yang merupakan kesalahan orang berpuasa itu adalah bersikap malas. Ramadan itu kita memang lapar, memang haus, letih. Tapi kondisi lapar, haus, dan letih itu tidak diperturutkan dengan bersikap malas. Kalau sudah bersikap malas, sehingga kita tidak akan produktif dalam bekerja, tidak produktif dalam beramal, maka jangan jadikan Ramadan itu tempat bermalas-malasan. Boleh tidur, boleh istirahat, tapi jangan sampai tidur istirahat itu larut sehingga amal-amalan tertinggal, sehingga untuk mencari rezeki pun tidak mampu, bekerja pun tidak mau. Tidak begitu Ramadan. Rasul dan para sahabat menjadikan Ramadan itu ajang untuk jihad. Dan memang banyak beberapa jihad yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat itu di bulan Ramadan. Jadi menjadikan Ramadan itu tempat bermalas-malasan ini berbahaya. Tidak boleh bermalas-malasan. Kerjakan pekerjaan itu, ya, yang baik agar produktif. Di luar Ramadan mungkin kita nggak mampu, ya, untuk sholat sunat karena keterbatasan waktu. Tapi dalam bulan Ramadan usahakan dan jadikan waktu kita itu untuk berleha-leha, bermalas-malasan, ya, jadikan untuk beribadah dengan baik. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Selamat melaksanakan buka puasa di hari ini. Kita dengarkan pantun penutup.
bila cuaca buruk sudah musim. Minum obat agar badan sekuat baja. Alangkah ruginya seorang muslim kalau taat hanya di Ramadan saja. Azan maghrib tanda berbuka lagi. Kenyang perut jangan diisi. Saat Ramadan telah menepi, masjid lengang tanpa penghuni. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.